Khususnya buat kalian yang kepo, buat kalian yang pengen belajar lebih tentang dunia bisnis ya, atau dunia bisnis digital. Buat adik-adik MTS, SMP ya, kalian bisa join di SMK Ma'arif UN 1 Bener dan ambil jurusan bisnis digital gitu ya. Kami tunggu segera kedatangan kalian, semoga nanti bisa ketemu saya. Gitu untuk kalian. Podcast Mansap on Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Mansap. Makin seru, makin mantap. Bersama saya Hawa dan saya Alif. Di sini kita kedatangan tamu spesial dari guru kita. Boleh perkenalan diri, Bu? Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan. Salah. Halo, perkenalkan, nama saya Bu Arum. Biasanya dipanggil Bu Arum. Itu aja perkenalannya. Boleh apa sedikit biografinya? Biografi. Biodata. Alamat, tempat tanggal lahir gitu ya. Saya di sini mengampu di jurusan pemasaran, konsentrasi keahliannya bisnis digital. Kalau alamat asli saya itu ada di Desa Wikotinumpuk, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Gimana nih kesibukannya sekarang? Kesibukannya sangat sibuk sekali. Karena memang kegiatan di SMK Ma'arif ya, memang lagi ya biasa semester 2 itu banyak sekali lah kegiatan yang memang perlu diagendakan, khususnya buat kelas 12. Jadi karena memang kelas 12 itu kan nggak lama dan memang banyak sekali kegiatan khususnya buat ujian ya, jadi persiapan buat ujian dan lain sebagainya itu memang jadi sibuk banget. Boleh ceritakan nih tentang bisnis digital itu apa? Oh iya, bisnis digital ya. Jadi bisnis digital itu kalau di kurikulum Merdeka strukturnya kompetensi keahliannya itu pemasaran. Kompetensi keahliannya pemasaran, kemudian konsentrasi keahliannya itu bisnis digital. Jadi memang bisnis digital itu bukan yang murni bisnis digital seperti itu ya, cuma di sini lebih ke pemasarannya. Jadi bagaimana melakukan pemasaran secara daring atau secara online, karena mengikuti perkembangan zaman tentunya ya. Karena kalau yang dulu itu kan pemasaran pemasaran secara langsung gitu ya dan lain sebagainya. Cuma kalau yang sekarang karena mengikuti perkembangan zaman, pemasaran itu sudah bergeser gitu. Jadi konsentrasi keahliannya bisnis digital. Kan di bisnis digital ini kompetensi atau konsentrasi keahlian apa sih yang diajarkan di jurusan ini? Oke, di konsentrasi keahlian bisnis digital ya, kita karena pemasaran sekarang itu kan sudah bergeser ya. Kalau dulu itu pemasaran lebih konvensional gitu ya, datang langsung dan lain sebagainya. Cuma kan sekarang media sosial ya, media sosial itu kan sudah berkembang sangat pesat. Semua serba online. Pun sekarang banyak marketplace yang ada di Indonesia. Ya, ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, yang mana itu membutuhkan pemasaran secara online-nya. Nah, sehingga mungkin ini pemerintah membaca itu. Jadi untuk jurusan pemasaran sekarang disesuaikan sama zamannya, sehingga pelajaran yang kita berikan pun lebih ke pemasaran online. Bagaimana cara membuat konten ya, konten produk yang menarik, kemudian bagaimana menjual secara langsung melalui media sosial ya. Karena kan sekarang kan ada fitur di TikTok maupun di Instagram gitu ya, ada live TikTok, live Instagram, kan di sana juga bisa melakukan penjualan secara langsung. Jadi kita di bisnis digital mempelajari itu, belajar caranya bagaimana live TikTok menjual barang kayak gitu. Prospek karirnya apa nih bagi lulusan jurusan ini? Prospeknya ya tentu tidak jauh dari apa yang kita pelajari. Jadi
karena kita juga belajar bisnis ya, jadi otomatis kewirausahaan ya, menjadi wirausaha itu pasti ya, prospeknya wirausaha, kemudian bisa menjadi afiliator ya, entah itu affiliate marketplace maupun affiliate sosial media, kan sekarang juga banyak ya, yang mana kalau misalkan kita tekun di bidang itu ya lumayan lah omsetnya bisa kayaknya ngalahin pegawai negeri deh kayaknya gitu ya. Jadi memang peluangnya itu cukup besar, apalagi di era sekarang memang sangat dibutuhkan kayak gitu. Selain itu juga bisa menjadi analisis data ya, karena kita selain mempelajari bisnisnya, kita juga mempelajari bagaimana kinerja dari suatu usaha melalui melalui data analisis kayak gitu. Jadi gimana sih trennya sekarang, itu kita bisa menganalisis, sehingga nanti ketika kita melakukan pemasaran, promosi, kita bisa lebih tahu arahnya itu mau kemana sih. Jadi apa sih yang membedakan jurusan bisnis digital ini dengan jurusan lain di bidang bisnis atau teknologi gitu? Bedanya ya? Iya. Kalau bedanya mungkin kita lebih fokus di pemasarannya itu tadi. Jadi bagaimana melakukan penjualan atau promosi melalui media sosialnya. Kalau yang belajar murni bisnis gitu ya, mungkin mereka akan mempelajari bagaimana membuat suatu bisnis itu dari awal ya, proses produksi sampai nanti ke pemasarannya. Ya meskipun di kami juga mempelajari itu ya, cuma kan tidak terlalu mendalami kayak gitu ya. Tapi kita lebih fokus ke pemasarannya itu tadi, bagaimana membuat konten dan lain sebagainya. Gimana ngehubungin teori dengan praktek? Teori sama praktek? Ya sebenarnya teori itu ya karena kan kita SMK ya. Kalau SMK itu kan memang kejuruan. Kalau kejuruan itu memang harus lebih banyak prakteknya dibanding teorinya. Jadi teorinya mungkin 30%, 40%, sisanya itu praktek semua. Kayak gitu. Jadi untuk anak SMK itu memang lebih banyak prakteknya. Makanya kalau di jurusan ya, khususnya di mapel jurusan itu pasti lebih banyak prakteknya. Bagaimana sih metode pengajaran yang si siswa itu bisa memahaminya dengan baik gitu? Gimana nih? Gimana tadi? Pembelajaran ya? Pengajaran yang digunakan. Metode pembelajarannya. Ya. Metode pembelajarannya. Ini menarik ya, karena memang tantangan guru era saat ini ya. Karakteristik siswa itu kan beda-beda. Ya, ada yang cepat nangkep, ada yang kurang cepat nangkep, ada yang mungkin metode pembelajarannya itu dari mendengarkan, ada yang mungkin hanya melihat dan lain sebagainya. Sehingga memang tuntutan guru saat ini bagaimana untuk membuat suatu pembelajaran yang itu bisa diterima oleh semua siswa. Nah itu kadang saya sendiri juga kadang untuk menerapkan itu juga agak susah, khususnya untuk di materi-materi yang teoritis kayak gitu. Tapi kalau materi yang teori saya rasa sih nggak begitu sulit ya, karena kalau teori kan ya udah yang dipraktekkan seperti itu gitu. Bagaimana anak bisa nanti kemudian mempraktekkan apa yang sudah diberikan ya. Cuma kadang kalau teori cukup bekerja keras ya, karena harus memahamkan materi yang itu tadi, karakteristik siswa itu kan beda-beda ya. Jadi memang harus selalu ada inovasi-inovasi lain. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada diferensiasi, jadi membuat metode pembelajaran yang berbeda-beda kayak gitu. Di jurusan ini berkolaborasi nggak dengan industri-industri lain? Jelas ya, wajib itu kalau bagi suatu instansi, khususnya di SMK ya, karena kejuruan yang mana SMK itu nantinya mencetak lulusan yang siap kerja, sehingga sekolah itu dituntut untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan dunia industri. Untuk apa? Untuk menyesuaikan
menyesuaikan kurikulumnya, ya, menyesuaikan budaya kerjanya, ya, sehingga nanti harapannya siswa setelah lulus dari SMK itu mereka bisa sudah tahu bagaimana sih budaya kerja yang ada di suatu perusahaan atau suatu instansi kayak gitu. Makanya di SMK itu kan ada PKL, ya, praktek kerja lapangan, ya, itu salah satunya juga untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya. Nanti kalau sudah lulus mereka siap kerja kayak gitu. Apa siswa memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan teknologi atau bisnis? Jadi kalau itu tadi ya sudah ya. Jadi kita bekerja sama khususnya untuk jurusan bisnis digital, kita kerjasama dengan PT Kampus Digital Indonesia. Itu lokasinya di Semarang. Dan kemarin juga kita ada 3 siswa kita yang PKL di sana. Jadi karena kita sudah tadi bekerja sama, sudah berkolaborasi dengan PT Kampus Digital Indonesia, sehingga kita bisa mengirimkan siswa untuk PKL di sana selama 3 bulan, 2 periode berarti 6 bulan seperti itu. Berarti langsung ke pusatnya? Iya, karena memang kampus digital sementara masih ada di Semarang aja kayak gitu. Dan yang lainnya ya masih di retail, ya masih di retail Matahari, kemudian di Gardena, dan sekitar di Purworejo yang lokalan juga ada kayak gitu. Apa ada pesan dan kesan untuk yang menonton video ini atau adik-adik yang ingin mendaftar di SMK Mansap? Oke, pesannya ya, pesan buat siswa-siswi SMK Maarif M1 Benar khususnya, tetap semangat, jangan mudah menyerah ya, apapun itu kalian harus mampu menghadapi tantangan dunia saat ini ya. Kalian tidak bisa kemudian hanya ada di zona nyaman kalian. Kalian harus mampu berpikir kreatif, inovatif ya, karena tantangan di luar sana itu semakin kompleks dan semakin banyak, khususnya di bidang teknologi. Kalau kalian tidak mau atau tidak punya keinginan untuk tidak mau tahu atau tidak mau belajar ya, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, saya yakin kalian pasti nanti akan kesulitan ketika menghadapi tantangan-tantangan di luar sana yang sekarang serba teknologi. Jadi harapan saya semoga kalian tetap semangat apapun tantangannya, apapun apapun rintangannya ke depan, kalian jangan menjadi orang yang mudah menyerah seperti itu. Jadi harus menghadapi semuanya dengan penuh semangat gitu. Khususnya buat kalian yang kepo, buat kalian yang pengen belajar lebih tentang dunia bisnis ya, atau dunia bisnis digital, buat adik-adik MTS, SMP ya, kalian bisa join di SMK Maarif M1 Benar dan ambil jurusan bisnis digital gitu ya. Kami tunggu segera kedatangan kalian, semoga nanti bisa ketemu saya gitu. Sepertinya itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas kehadirannya. Dan jangan lupa terus tonton terus podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Ya. Nantikan kami di pertemuan selanjutnya atau episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.